Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Mayasari dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi yang akan bekerja sama dengan saudara dalam pemeriksaan psikologi. Pemeriksaan psikologi atau sering disebut dengan psikotes adalah suatu pemeriksaan yang tidak mengandung unsur lulus atau tidaknya. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk evaluasi kepribadian. Maka dari itu kami minta kerjasama kepada saudara untuk mengerjakannya seoptimal mungkin agar kami dapat membantu saudara dengan sebaik-baiknya. Adapun persoalan yang akan diberikan kepada saudara itu dapat berupa kalimat, hitungan, angka, dan kemudian ada juga yang berupa gambar dan lain sebagainya. Petunjuk pengerjaannya akan kami beritahu, jadi saudara tidak perlu khawatir karena pada dasarnya semua orang dapat mengerjakan tes ini dengan benar. Yang perlu saudara lakukan adalah memperhatikan petunjuk dari kami, kerjakan apa yang kami perintah dan jangan mengerjakan apa yang tidak kami perintah. Waktu pengerjaannya ada batasan, namun batasannya tidak kami beritahukan kepada saudara. Jadi gunakanlah waktu seefektif dan efisien mungkin, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena kita mengerjakannya secara bersama-sama, maka kita akan mulai secara bersama-sama juga. Jangan ada yang mengerjakan sebelum ada perintah mulai dan jangan tetap mengerjakan setelah perintah berhenti diberikan. Letakkan alat tulis saudara dan perhatikan petunjuk dari saya. Saudara boleh menggunakan alat tulis berupa ballpoint atau pena. Di tes tertentu kami akan meminjamkan beberapa alat tulis. Gunakanlah sesuai instruksi yang kami berikan dan saudara tidak diperkenankan menggunakan penggaris atau penghapus. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak kita akan masuk ke pengisian data atau riwayat hidup. Pengisian data atau riwayat hidup ini bukanlah tes sebenarnya. Ini hanyalah kebutuhan kami mengenai kelengkapan data diri saudara. Baiklah, di hadapan saudara sudah diberikan lembar riwayat hidup seperti ini. Di bagian depan itu berisi kopsulat dan identitas diri. Terus di bagian belakangnya itu ada tanda titik-titik di pojok kanan bawah. Apakah semuanya sudah menerima kertas seperti ini? Baik, jika sudah, adakah dari saudara yang memiliki lembaran yang cacat? Jika ada, silakan angkat tangannya dan kami akan memberikan lembaran kerja yang baru. Baik, jika tidak, kita akan langsung masuk ke pengisian lembar riwayat hidupnya. Kita mulai dari nomor pemeriksaan. Di situ saudara isi nomor pemeriksaan titik-titik garing sites garing 2020. Sudah? Selanjutnya yaitu tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal hari ini adalah 28 Oktober 2020. Baik, jika sudah kita masuk ke identitas pribadi. Dimulai dari nama, tulislah menggunakan huruf cetak atau kapital ya. Jangan ada yang menyingkat nama. Misalnya nih, nama kalian Muhammad Alpandi, tapi saudara singkat menjadi M Alpandi. Jangan ya. Baik, silakan. Baik, jika sudah, di sebelahnya itu ada L atau P. Silakan lingkari sesuai jenis kelamin saudara. Baik, jika sudah, kita masuk ke tempat tanggal lahir. Saudara isi tempat lahir saudara, tanggal sampai ke tahunnya ya. Selanjutnya, jika sudah, kita masuk ke suku bangsa. Di sini catatan ya, Indonesia itu kewarganegaraan, bukan suku bangsa. Suku bangsa itu dapat berupa Minang, Batak, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Baik, silakan saudara isi. Selanjutnya, jika sudah, kita masuk ke agama. Silakan saudara isi sesuai agama yang diyakini oleh saudara. Selanjutnya yaitu status perkawinan. Di sini ada pilihan kawin, belum kawin, janda atau duda. Silakan lingkari sesuai status perkawinan saudara. Jika sudah, kita masuk ke alamat. Silakan masukkan alamat lengkap ya. Alamat lengkap saudara, seperti saudara suka belanja online gitu. Dari mulai kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, nomor
sudah. Jika sudah, kita masuk ke kolom orang tua ya. Identitas orang tua. Di sini ada kolom ayah dan kolom ibu. Kita mulai dari kolom ayah dulu, dari nama ayah, pekerjaan ayah, alamat ayah. Jika kalian masih tinggal bersama ayah, tulis aja idem saya. Begitu juga di kolom ibu, jika ibu tinggal bersama ayah, maka tulis saja idem ayah. Baik, sudah selesai. Jika sudah selesai, kita masuk ke riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini dimulai dari SD sampai pendidikan terakhir kalian ya. Misalnya SD nih, nama SD-nya tuh letaknya di mana, terus tuh jurusannya dikosongkan aja. Dimasukkan di waktu SMA ya jurusan, karena kan pas SD atau SMP kita belum ada pemilihan jurusan gitu ya. Baik, sudah. Jika sudah, kita masuk ke kursus atau upgrading. Nah, kursus atau upgrading ini adalah suatu kegiatan informal atau formal yang pernah saudara ikuti nih. Misalnya nama kursusnya TOEFL, diselenggarai oleh siapa nih, berapa lama saudara mengikutinya. Jadi gitu ya, minimal 3 kursus yang pernah saudara ikuti ya. Selanjutnya, jika sudah, kita masuk ke kehidupan organisasi. Kehidupan organisasi di sini yang bukan kita tuh langsung masuk tuh otomatis, enggak ya. Di sini kehidupan organisasinya kita harus mendaftar dulu untuk menjadi anggota, bukan otomatis langsung jadi anggota nih. Contohnya itu Karang Taruna, OSIS dan lain sebagainya. Tulislah 3 ya, 3 organisasi yang pernah, minimal lah 3 organisasi yang pernah saudara ikuti. Selanjutnya di belakangnya itu ada olahraga dan kesenian. Nah, di sini olahraga dan kesenian yang pernah saudara ikuti nih. Terus ada keterangan pasif dan aktifnya. Misalnya saudara itu suka menari dan waktunya itu terjadwal dan aktif gitu. Buat 3 ya, keseniannya 3, olahraganya 3. Jika sudah, masuk ke hobi. Hobi ini adalah sesuatu yang kita lakukan di waktu senggang dan itu bermanfaat. Bukannya, contohnya nih, hobi kalian tidur, makan, itu bukan suatu hobi ya. Itu adalah suatu kebutuhan saudara, bukan hobi. Hobi itu bisa kayak membaca, pokoknya bermanfaat gitu untuk saudara. Baik, sudah, silakan saudara isi. Jika sudah, masuk ke cita-cita nih. Nah, ini cita-cita saudara itu apa? Keinginan saudara ke depannya setelah itu apa? Gitu ya. Selanjutnya, jika sudah, ada kolom anak ke. Saudara anak keberapa? Terus dari berapa saudara? Terus ada juga kolom urutan saudara nih. Kolom urutan saudara dari nomornya, misal nomor 1-nya kakak saudara nih, ada keterangan namanya, terus laki-laki atau perempuan, usia, pekerjaan atau sekolah. Misalnya kakaknya saudara itu udah bekerja sebagai pegawai swasta gitu atau masih sekolah gitu ya kan. Terus nomor 2-nya itu nama saudara, laki-laki atau perempuan, usia, terus pekerjaan saudara sekarang atau masih kuliah, kuliahnya di mana, semester berapa gitu ya. Sudah? Jika sudah, kita masuk ke riwayat kecelakaan. Riwayat kecelakaan di sini, misalnya saudara tuh pernah main bola kaki nih, terus tuh terjatuh lah, jadi kaki saudara itu mengalami patah misalnya ya, kayak gitu ya. Jika ada, itu ada kolomnya atau tidak. Jika ada, silakan saudara isi apa yang disebabkan dari kecelakaan tersebut. Jika tidak, ya dikosongkan saja, silakan dilingkari yang bagian tidak. Sudah? Baik, jika sudah itu lanjut ke riwayat penyakit. Ini sama seperti riwayat kecelakaannya ya, kecelakaan ya. Misalnya nih saudara punya riwayat asma, silakan saudara isi di sana. Jika tidak, berarti tidak ya. Jika itu nggak ada minimal sih ya. Lanjut ke pengalaman psikotes. Udah berapa kali nih saudara ikut psikotes? Gimana? Pokoknya ditulis ya keterangannya di sana. Sudah? Baik, sampai di sana silakan saudara cek ulang nih
Dari lembaran ini dicek, mungkin ada yang lupa, ada yang salah, saudara cek. Pokoknya saudara itu mengisi harus dipertanggungjawabkan ya, jangan mengada-ngada gitu. Baik, sudah semuanya? Jika sudah, demikianlah pengisian ini. Kita akan lanjut ke tes sebenarnya. Silakan diestafetkan ke depan, dikumpulkan ya.